Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Kamala Duriwardani, NIM 53024200076 dari Prodi PTIK Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah saya buat, yaitu dari yang telah ditentukan, yaitu Desktop. Untuk materi biologi yang saya pilih adalah sistem perencanaan. Di sini saya akan menjelaskan dari aplikasi yang saya buat. Yang pertama-tama tentang definition good design-nya di sini. Pada kriteria ini saya memilih aplikasi menurut saya cukup menarik untuk para siswa ya. Aplikasi yang telah saya buat ini cukup menarik para siswa karena pada halaman depan atau yang biasa kita sebut dengan homepage-nya diberikan gambar-gambar kartun yang menarik untuk para siswa dan siswi yang baru duduk di kelas 7 semester 1 karena masih tahap transisi dari SD ke SMP, jadi memilih untuk menarik perhatian sekaligus agar menyenangkan sebagai taktik agar para siswa menghilangkan paradigma bahwa belajar biologi itu membosankan dan banyak menghafalnya. Di sini juga pada navigasi kolom menunya, di kolom menu aja sudah menggunakan standar penulisan tombol navigasi ya, itu menggunakan huruf kapital, bukan hanya di menu tapi di home-nya juga, sehingga para siswa dapat mudah menjumpai navigasi tersebut. Dan di sini pun websitenya tidak terlepas dari durasi latar belakang dengan orton yang biasa digunakan warna untuk buku cetak atau media pembelajaran biologi. Yang selanjutnya untuk balance sendiri, pada aplikasi ini saya memilih menggunakan symmetrical balance yang dimana unsur pada setiap layout antara sisinya beratnya itu saling menyimbangkan. Jadi terlihat antara lain tuh horizontal sama vertikal itu tegak lurus. Walaupun penempatannya beda-beda tapi pemilihannya adalah tegak lurus. Seperti contoh-contoh di bawah ini. Contoh-contoh pada di gambar. Lalu yang selanjutnya web page anatomy yang saya pilih di sini sudah sedikit memenuhi standar web page anatomy sendiri yang sudah baik. Dapat dilihat dari konten blog yang berpusat di tengah. Pada proses ini beberapa contohnya pada di tengah. Dan juga konten blognya itu baik panjang, membentuk panjang, dan berada di navigasi aplikasinya itu berada di antara header dan terdapat pada bawah langsung tampilan website aplikasi sehingga pengunjung dapat melihat dengan jelas. Nah, fiturnya sendiri digunakan hanya memberi pembatas antara warna yang dominan yaitu hijau dan putih dengan latar belakang dengan warna brown space yang membuat jadi fiturnya apabila ingin melihat pembahasannya lebih detail dapat mengklik footer yang telah disediakan yaitu dengan warna hijau dan putihnya dengan latar yang berbeda. Sedangkan untuk grade teori sendiri di sini saya lebih menyesuaikan dengan per bab materinya yang dimana disajikan tampilan per bab grade-nya berbeda-beda di sini yang bertujuan agar murid tidak bosan dengan memberikan variasi lain dengan bentuk yang lain tapi masih dengan terstruktur, dimana memiliki kesamaan grid-nya menggunakan dimana penampilan pertamanya menggunakan aturan per 3 vertikal dengan menggunakan garis yang menciptakan 3 kolom utama sebagai paduan alignment untuk blok identitas, navigasi, konten, footer dari atas ke bawah. Nah, selanjutnya untuk breakout dan butter layout. Bread and butter layout dalam kereta ini yang saya buat adalah menggunakan bread butter layout yang sangat baik menurut saya karena sudah menggunakan trikolom. Maksudnya di trikolom sendiri navigasinya memiliki di kolom tengah. Jadi pada penjelasan di bab materi sistemnya organ-organ pencernaan ini sudah di tengah. Jadi butter layout-nya diapit antara tengah dan 2 kolom navigasi seperti gambar berikut. Nah, untuk trends-nya sendiri pada tampilan website dari sistem perencanaan ini di dalamnya menggunakan website desain gradient color yang dimana menunjukkan transisi warna secara bertahap sehingga menciptakan ke dalam visual yang eye-catching menurut saya. Dengan ini menggunakannya bertujuan untuk menarik perhatian para siswa dalam pembelajaran. Nah, untuk itu lebih lanjutnya saya ingin menunjukkan gambar-gambar hasil aplikasinya, bentuknya seperti ini. Untuk menunya kita akan pindah dari sistem perencanaan, kita klik saja start.
akan suara muncul dan akan muncul di contents menu. Di sini kita dapat memilih mau kemana, startnya di proses pencernaan, atau ke kompetisi dasar, latihan soal, gangguan sistem pencernaan, atau organ pencernaan manusia, atau kembali ke home. Jika memilih KD-nya misalnya kompetisi dasar dulu, akan muncul langsung di webnya. Kembali lagi, terus misalnya proses pencernaan, di sini ada proses pencernaan, kita dapat memilih keterangannya seperti ini, ada proses pencernaan mekanik, kimiawi. Lalu misalnya kembali ke home, terus kita buka yang organ pencernaan, di sini akan muncul juga hampir sama tampilannya, jadi per part, jadi ada 3 part, part 1, part 2, part 3 dibaginya. Yang part 1 sudah, yang part 2 ini tampilan sama seperti part 1. Kalau dilihat back to menu, part 1, part 2 tuh sama, juga part 3 juga seperti itu. Lalu di sini organ-organ pencernaannya, jika diklik bisa muncul penjelasan lebih lanjutnya. Diklik pada tombol yang ini, kolom-kolomnya yang digarisin, nanti akan muncul. Misalnya milih mulut, nanti ada penjelasan, bisa milih video penjelasannya. Ini gambar, dari gambarnya mulut, contoh gambar mulut, penjelasan, ada videonya juga. Yang lain sama seperti itu, lihat kerongkongan, bisa balik gitu. Nah, di sini juga penjelasannya lebih detail nanti di video. Jadi penjelasan singkat, lalu ada video lebih penerangannya. Di sini menggunakan video agar lebih menarik dan lebih mudah dipahami para siswa. Lalu di sini juga ada penjelasan video semuanya. Jadi setiap bagiannya dari organ-organ tubuh itu mesti ada penjelasan. Video ada penjelasan, video dan gambar dari detail gambarnya lebih lanjut lagi. Dan di sini saya milihnya dengan sama dengan grid yang di tengah, di vertikal horizontal. Tapi menggunakan backgroundnya antara gambarnya yang saya ganti biar lebih menarik. Jadi per misalnya organnya itu diganti. Lalu setelah melihat semua penjelasan sudah, misalnya di organ pencernaan sudah semuanya kita lihat. Lalu ada gangguan sistem pencernaan, yang dimana merupakan bab materi terakhir atau bab pembahasan terakhir. Dimana di sini juga sama seperti part 1, part 2-nya. Bisa lihat start home sama semua, dan gangguan sistem pencernaan juga. Penjelasan secara singkatnya. Lalu di sini nanti akan muncul video atau home. Lalu video di sini kalau di sini ada home, back to menu, kanan kirinya hampir sama seperti yang lain, semuanya ada tombolnya sama semua, fungsi tombolnya back to menu, home. Nah, yang membedakan di pencernaan sini ada finish. Nah, di finish ini di sini muncul selamat kamu telah selesai mempelajari materi sistem pencernaan manusia. Jadi jika sudah part 1, part 2, part 3, mereka telah selesai menyelesaikan materinya. Nah, untuk melatihnya itu ada di latihan soal. Dan juga ada kalau back to opsi latihan soal yang paling terakhir bab 5. Nah, di latihan soal sendiri ada latihan soal dengan mengisi TTS, teka-teki silang yang sudah disiapkan. Nah, di sini ada teka-teki silangnya. Bisa diisi siswa, diberikan waktu untuk menulis di lembarnya. Lalu di bawahnya sini bisa dicek untuk cek jawaban, dicek answer. Nah, jika sudah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, sama yang belum tuh kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasarnya tuh seperti ini. Jadi mencet kompetensi dasar di nomor 4, penjelasan singkatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.